Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hudud, kisos, diyat, dan juga reformasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama adalah hudud. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu bertujuan untuk hanya beribadah kepada Allah semata, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan oleh manusia, hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya itu. Kemudian Allah juga menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, mempunyai akal, kemudian bisa membedakan antara yang baik dan buruk gitu. Kemudian Allah juga sudah menetapkan peraturan atau perintah larangan untuk manusia jalani. Nah, salah satunya adalah perintah itu adalah hudud. Hudud ini merupakan kata jamak dari had, yang berarti secara bahasa itu artinya pemisah antara dua hal yang tidak bisa dicampur dengan hal-hal yang lain. Nah, had ini merupakan hak mutlaknya Allah, dan ini tidak bisa ditambah, dikurangi maupun diubah secara seenaknya sendiri gitu, karena ini sudah merupakan ketetapannya Allah. Nah, Allah itu menetapkan semua ini buat apa? Allah itu bukan membuat suatu hukum itu bukan untuk yang namanya mengekang manusia, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi manusia jika melakukan suatu kebaikan maka akan diganjar dengan kebaikan pula, dan jika melakukan suatu kejahatan maka akan diganjar pula dengan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah ini. Jika manusia sudah melakukan perintahnya Allah, itu pasti kembali kepada dirinya untuk kebaikan dirinya sendiri. Nah, hudud ini jika manusia itu melakukan suatu pelanggaran, maka ada yang namanya hudud. Hudud itu merupakan ketetapan Allah terhadap pelaku-pelaku jarimah yang sudah ditetapkan kadarnya oleh Allah sendiri, dan tidak bisa ditambah atau digugat oleh orang lain gitu. Nah, hudud ini dibagi menjadi 7. Ada 7 jenis atau 7 macam jarimah. Yang pertama adalah zina. Zina itu merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang secara notabene itu belum misalnya belum sah secara agama, belum sah secara ijab qabulnya, kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang. Misalnya orang itu sudah menikah melakukan suatu perselingkuhan terhadap orang lain, itu disebut dengan zina. Nah, zina ini terdapat sanksinya jika melakukannya sesuai dengan ketetapan Allah. Sanksinya yang pertama adalah dijera atau dicambuk, didera ataupun dicambuk. Nah, dicambuk ini sebanyak 100 kali jika orang tersebut yang melakukan belum menikah atau belum berkeluarga. Kemudian yang kedua bakal dirajam dengan dirajam itu merupakan tindakan untuk menghukum orang atau manusia yang sudah menikah melakukan zina. Nah, hukumannya berupa apa? Berupa pelemparan batu terhadap dirinya sampai dia meninggal dunia. Itu merupakan sanksi untuk pelaku zina. Kemudian yang kedua adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina. Nah, jadi yang kedua itu adalah menuduh orang baik-baik melakukan zina. Jika menuduh tanpa bukti, itu akan hukumannya itu kembali kepada yang penuduhnya tersebut. Nah, menuduh orang berzina itu membutuhkan setidaknya 4 orang saksi. Jadi jika tidak terbukti maka hukumannya tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah mencuri atau pencurian. Nah, pencurian ini
perbuatan yang dilakukan secara diam-diam untuk mengambil suatu barang ataupun harta dari orang lain. Nah, hukumannya apa? Hukuman atau sanksinya yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah hukuman potong tangan. Namun potong tangan ini dilakukan jika kadar atau banyaknya barang atau banyaknya nilai yang dicuri itu sesuai dengan hitungan yang sudah ditentukan. Jika melebihi dengan hitungan yang sudah ditentukan, maka bisa dihukum potong tangan. Namun kalau misalnya nilai yang dicurinya itu di bawah perhitungan, di bawah batas yang sudah ditentukan, maka cukup dengan takzir saja. Kemudian yang berikutnya adalah meminum khamar. Meminum khamar ini bisa dikenai sanksi juga. Nah, khamar itu sesuatu minuman yang dapat memabukkan, baik itu bir ataupun anggur dan lain sebagainya. Sesuatu yang memabukkan itu bisa dikenakan hukuman sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah perampokan. Jadi perampokan ini mengambil barang orang lain atau hak orang lain secara paksa. Jadi hal ini bisa dikenakan hukuman juga sama dengan mencuri. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam itu melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah atau khalifah yang sah. Jika orang tersebut melakukan pemberontakan secara tidak benar gitu. Dan hal ini bisa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Jika orang ini memberontak kemudian tidak mau untuk tunduk dan tetap memaksa, maka bisa saja hukumannya itu dibunuh. Kemudian yang terakhir itu adalah murtad atau keluar dari agama Allah, agama Islam. Nah, hukumannya apa? Hukuman orang murtad itu adalah secara hukum Islam itu dibunuh. Ya, jadi orang yang keluar dari yang namanya agama Islam maka akan dibunuh. Gitu. Nah, semua hukuman ini Allah tetapkan bukan hanya untuk menyiksa manusia tujuannya, bukan. Tapi adanya hudud ini diharapkan agar manusia itu tidak melakukan kejahatan yang berulang yang sudah dilakukan oleh manusia, misalnya pelaku zina, pelaku perampokan dan lain sebagainya, itu tidak terulang kembali sehingga manusia itu tertib dan taat beribadah kepada Allah, begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kisos dan diyat. Nah, kisos ini merupakan hukuman yang setimpal atau sebanding dengan apa yang diperbuatnya, dan diyat itu merupakan ganti rugi terhadap apa yang sudah pelaku jarima itu lakukan. Nah, kisos terhadap pembunuhan itu terdapat ada tiga macam pembunuhan. Yang pertama, pembunuhan itu disengaja, yang kedua tidak disengaja, dan yang ketiga itu adalah pembunuhan mirip disengaja. Nah, pembunuhan ini dapat dikenakan diyat atau ganti rugi. Nah, diyat itu dibagi dua, yaitu yang pertama diyat mukhafafah dan yang kedua adalah diyat mughaladoh. Dia mukhafafah itu terjadi ketika orang itu melakukan pembunuhan terhadap orang muslim secara tanpa sengaja, dan yang kedua itu diyat mughaladoh dilakukan oleh orang yang membunuh orang muslim secara disengaja. Nah, jenis-jenis pembunuhan yang tidak disengaja itu ada tiga. Yang pertama itu tanpa orang itu tanpa ada niatan untuk membunuh. Misalnya dia memukul orang tapi tujuannya bukan untuk membunuh, tapi qadarullah yang terjadi itu tanpa disengaja dia membunuh orang yang dipukulnya itu, maka hal ini dikenakan diyatnya berupa 100 ekor unta.
itu harus dibayarkan kepada keluarga yang telah dia bunuh gitu. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, jadi orang ini tidak tanpa disengaja. Jadi dia itu membunuh tanpa dia niatkan untuk membunuh. Misalnya ketika dia bergendara kemudian qadarullah terjadi kecelakaan, dan kecelakaan itu menabrak kendaraan orang lain, dan kendaraan orang lain itu meninggal, orang pengemudinya itu meninggal. Nah, itu dikenakan sanksi juga karena dia tidak sengaja, dikenakan sanksi berupa 100 ekor unta dan tidak wajib melaksanakan kisos. Kemudian yang terakhir itu dia itu tidak berniat dan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan, membunuh orang lain. Misalnya dia celaka sendiri, misalnya jatuh, kemudian pas dia jatuh itu terkena orang lain dan orang lain itu kemudian meninggal gitu. Nah, itu dia juga termasuk pembunuhan mirip disengaja ya, mirip tanpa disengaja kayak itu. Jadi orang itu tetap mendapatkan diat berupa 100 ekor unta. Nah, bagaimana diat itu dilaksanakan jika di daerah itu tidak terdapat unta? Maka solusinya adalah mengkonversikan jumlah atau nilai dari 100 ekor unta itu sendiri. Jadi dikonversikan terhadap mata uang di daerah tersebut maupun dikonversikan terhadap emas. Jadi orang itu dapat membayar senilai dengan 100 unta tersebut. Kemudian diat itu bisa berlaku juga terhadap tubuh manusia, anggota bagian tubuh manusia dan tulang manusia. Nah, satu bagian tubuh manusia itu senilai dengan 100 unta. Nah, satu bagian tubuh itu misalnya tangan itu bukan satu tubuh, itu bukan satu tangan tapi kedua tangan. Jika orang itu melakukan suatu jarimah yang mengakibatkan kecacatan secara permanen terhadap anggota tubuh, bagian tubuh itu, maka dia dikenakan diat. Misalnya tangannya terkena cacat secara permanen gara-gara perbuatan orang tersebut, maka orang tersebut itu harus membayar diat senilai 100 unta. Tapi jika melakukan diatnya hanya sebagian bagian tersebut, maka separuh bagiannya itu atau 50 unta harus dibayarkan kepada keluarga atau orang yang telah dicelakakannya itu. Begitu. Nah, diat ini bertujuan untuk menjaga hak-haknya manusia. Jadi misalnya zina itu ya menjaga hak nasabnya orang gitu. Kalau misalnya perampokan tujuannya untuk apa? Ada diat, ada kisos, tujuannya untuk menjaga hak harta bendanya orang lain. Jadi adanya semuanya ini hanya untuk tujuannya itu untuk kebaikannya manusia itu sendiri, biar hak orang lain itu tidak terlukai gitu. Kemudian yang terakhir saya akan membahas terkait dengan reformasi hukum Islam di Indonesia. Nah, reformasi hukum Islam di Indonesia itu berawal dari awal mulanya Islam itu masuk ke dalam Nusantara. Jadi Islam itu masuk sebelum adanya negara Indonesia itu berdiri, yaitu pada saat Indonesia itu dalam keadaan kerajaan. Jadi orang-orang yang dari pembawa Islam dari luar negeri, luar daerah, luar bangsa itu datang ke Indonesia, kemudian tujuannya untuk berdagang dan juga untuk menyebarkan Islam. Kemudian singkat cerita, pedagang itu kemudian menikah dengan putri raja atau melakukan suatu ikatan kuat terhadap putri-putri raja itu. Kemudian berdirilah kerajaan Islam dikarenakan dengan proses tersebut, karena banyak faktor yang ternyata Islam itu memudahkan atau membawa perdamaian terhadap kedatangannya itu
membawa perdamaian. Jadi banyak bisa diterima oleh berbagai kalangan. Kemudian setelah masuk di kerajaan Islam, otomatis cara raja di Indonesia itu, raja-raja di kerajaan di Indonesia itu masuk ke dalam Islam, otomatis rakyatnya pun mengikuti apa yang diikuti oleh rajanya. Dan dari situ pembiasaan terhadap kebiasaan Islam pun dibangun dan menjadi suatu adat terhadap warga Indonesia itu sendiri. Setelah berlangsung sekian abad, kemudian datanglah penjajah Belanda yang awal mulainya ke Indonesia hanya untuk mengambil rempah-rempah, semakin lama malah menggeser perannya bukan untuk mengambil saja tapi untuk menguasai Indonesia. Nah, di situ Belanda menaruh siasat agar bagaimana caranya bisa menguasai Indonesia. Nah, timbul perasaan itu, maka Belanda secara terang-terangan itu menetapkan hukum-hukum tertentu. Kemudian hukum-hukum ini karena orang-orang Islam merasa itu bertentangan, maka ada timbul untuk memberontak. Nah, kejadian pemberontakan ini terjadi perang di mana-mana. Belanda merasa kewalahan. Kemudian Belanda merasakan bahwa pengaruh Islam sangat kuat terhadap perjuangan Indonesia, terhadap semangat perjuangan Indonesia. Maka Islam harus ditekan. Belanda mengatur siasat untuk mengeluarkan undang-undang terkait dengan pembatasan penetapan pelaksanaan Islam itu sendiri di Indonesia. Maka berbagai undang-undang itu dimunculkan untuk menekan Islam itu, hukum Islam itu tidak semakin kuat, kemudian semakin dipersempit. Kemudian setelah itu selesai semua, Indonesia di undang-undang tersebut hukum Islam hanya berlaku untuk sebatas perkawinan hal-hal yang perdata itu. Terkait hal-hal yang pidana itu tidak diserahkan kepada hukum Islam. Kemudian setelah Belanda selesai, Jepang juga hanya melanjutkan undang-undangnya Belanda saja. Kemudian masa kemerdekaan, awal-awal kemerdekaan masih berjalan seperti biasa, belum ada perubahan signifikan. Kemudian semakin berjalannya waktu, undang-undang itu berubah, terutama pada hukum-hukum Islam, yaitu hukum Islam itu semakin dilegalisasi. Nah, di situ hukum Islam tetap masih tatarannya itu belum terlalu luas, hanya berdasarkan dengan hal-hal yang perdata saja. Dan di situ awal dari sebelum reformasi itu hukum pertama ada hukum yang dikhususkan untuk NAD, yaitu adanya konun di NAD. Muncullah UUD di konun untuk NAD, pelaksanaan syariat tersendiri terhadap daerah tersebut. Kemudian tahun 1974 muncullah undang-undang tentang perkawinan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, yang sebelumnya belum ada peraturan itu. Kemudian muncullah peraturan ini supaya di Indonesia tidak hanya sembarangan untuk menikah tanpa adanya catatan pernikahan, begitu. Kemudian semakin ke sini undang-undang ataupun legislasi terhadap hukum Islam sudah mulai membaik dan sudah mulai tertata dengan baik, dan semua itu diatur di peradilan agama dan juga nanti dipusatkan terhadap Mahkamah Agung, begitu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.